Oke, kita hari ini kita sudah memasuki tahun yang baru. Memasuki tahun yang baru, memasuki satu era yang baru, memasuki satu dekade, bukan dekade ya, satu keadaan yang baru di mana Tuhan sudah memberikan tujuan yang baru, tema yang baru, goal yang baru buat ICCC dan jemaatnya untuk melangkah maju ke depan. Kita sudah tinggalkan 2010 dengan satu tema Living in God's Story, dan kita semua sudah belajar banyak tentang hal itu. Tinggal kita sekarang menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan kita masuki 2011 dengan satu confidence yang lebih tinggi. Amin, saudara. Kalau 2010, tolong slide-nya. Tema khotbah saya hari ini ada purpose. The purpose. Dan tahun 2010 kita sering dengar, dan saya sudah katakan kepada saudara bahwa tahun 2010 adalah tahun restorasi, tahun pemulihan, tahun di mana kita semua sama-sama dipulihkan, diangkat, dibenarkan, dibentuk, diberikan satu goal yang baru, semangat yang baru, spirit yang baru. Itu di tahun 2010. Dan itu sudah selesai, saudara. Dan saya percaya banyak dari kita yang sudah dipulihkan. Banyak dari kita yang mendapatkan sesuatu yang baru, apalagi yang datang ke retreat, kita mendapat satu kekuatan baru, rema yang baru dari Tuhan. Di tahun 2011 saudara, kita akan masuk dalam tahun yang saya sebut, tahun ekspansi, tahun pengembangan. Tahun kita melebarkan sayap kita, pribadi lepas pribadi, seorang demi seorang, kepada satu maksimum capacity yang kita punya. Satu potensi yang kita punya, mengembangkan potensi karunia di eklesia kita ini. Saudara ingat pada saat kita di Natal kita bilang bahwa kita ini kumpulan orang-orang kudus yang namanya eklesia. Di dalam eklesia ICC ini kita akan kembangkan sayap kita sampai kemampuan yang maksimal di tahun 2011. Kepada satu arah yang Tuhan berikan buat kita. Kepada satu arah yang Tuhan tentukan buat kita. Mungkin tahun 2010, tahun yang lain, kita mungkin bukan mengarah kepada apa yang Tuhan mau kita lakukan. Apa yang ada dalam diri kita yang sebenarnya mau Tuhan kembangkan. Tapi 2011, kita akan mengarah ke satu tujuan bersama-sama. Dan saya mau katakan saat ini saudara, bahwa tahun 2011, kita akan mengarah ke satu tujuan di mana ICC dipanggil sejak pembentukan tahun 1980 atau 79, diberikan visi kepada Pastor Joe dan Tiana tahun 87 bahwa gereja ini akan menjadi gereja yang bagaimana. Saudara dan saya akan dibentuk di dalam eklesia ini untuk menjadi seorang Kristen yang seperti apa. Bentuk gereja yang seperti apa, bentuk eklesia seperti apa yang Tuhan akan bentuk melalui ICCC. Saudara yang kekasih, gereja ICC memiliki 5 visi. Saya cuma mau ingatkan saja. Saya percaya semua dari saudara pernah melihat ini, pernah membaca ini. Nomor 1, gereja yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Coba bilang sama-sama. 1, 2, 3. Gereja yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Kalau kita bilang gereja, maka quote in quote, saudara secara pribadi juga sebuah gereja Tuhan. Bait Allah. Dan sebagai seorang yang menjadi bait Allah, ICCC, eklesia punya visi bahwa kita semua akan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan sebagai Raja. Waktu Natal kita sudah mengenal satu istilah namanya komunitas kerajaan. Waktu tahun baru kita belajar bahwa kita akan memindahkan mindset kita dari church mindset kepada kingdom mindset. Di tahun 2011, mau cepet-cepet saya sampai Tuhan datang. 2011, sampai lupa saya mau ngomong apa. 2011, ingatnya 2011-nya doang. 2011 kita akan pergi satu tempat di mana Yesus akan menjadi Raja buat saudara, di dalam hati saudara. Bukan cuma tahu bahwa dia Raja, tapi dia exactly menjadi Raja. Bertahta dalam hati saya, bertahta dalam hati saudara, bertahta dalam hati Jokpui. Wah, dia gini, ngerti artinya ho'oh. Dia akan bertahta dalam hati Gunawan,
Bertahta dalam hati Cilingling. Bertahta di hati Cece. Ya Cie ya. Amin. Bertahta di atas setiap orang. Jadi raja, betul-betul jadi raja. Itu visi yang Tuhan berikan di dalam jemaat ICC. Sebagai sebuah eklesia. Gereja yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Yang kedua, Tuhan katakan begini, visi yang aku tempatkan buat ICCC adalah menjadikan gereja yang berdoa. Baca sama-sama, 2, 3. Gereja yang berdoa. Ini yang Tuhan mau ICC bisa. Saudara dan saya lakukan. Sejak gereja eklesia kita lakukan. Kita berdoa. Karena itu kalau saudara nanti lihat dalam program-program kita saudara, dalam aktivitas kita sudah mulai menyebar pos-pos doa di setiap tempat. Di West sekarang ada 2 pos doa nanti akan terjadi. Yaitu Mississauga dan Brampton. Dan saya dengar akan buka lagi satu di Mississauga, satu pos doa. Di East sudah terjadi Michelle membuka rumahnya untuk jadi pos doa. Di sini akan ada doa juga di Petrolia. Kita lagi berpikir untuk membuka doa di North. Kalau saudara terbeban, rumah sudah dibuka untuk tempat doa, pos doa. Cepat-cepat lari, kasih tahu sama Uke atau Nora, kasih tahu sama Kokur, kita akan cepat-cepat bangun menara doa di sana. Karena visi yang Tuhan kasih adalah gereja yang berdoa. Visi yang ketiga yang Tuhan kasih saudara adalah gereja yang memuji dan menyembah. Wow. Satu kali Ariana datang sama saya. Dia bilang begini, saudara tahu Ariana kan? Yang cantik jelita, indah, menawan, mempersona itu. Oh, panjang kan? Si Ariana nih dancer, tahu kan yang dancer yang betul-betul pinter narinya? Oh, susah orang Indo. Yang sampai lupa saya lagi ngomong apa lagi. Gara-gara cuit-cuit betul. Ariana, coba Ariana beri dulu. Nah, ini dia Ariana. Banyak suwilannya. Udah ada yang punya. Ariana ini, dia datang sama saya, dia bilang gini, Ko John, saya punya satu pemikiran. Wah, biasa kalau Ariana udah berpikir lain saudara. Pikirannya sambil nari gitu. Dia bilang, apa? Saya pingin membuat jemaat bisa ikut secara spontan menari katanya. Saya bilang gimana? Dia akan bikin satu acara. Katanya nanti tamborin, flag semua akan ditaruh di sekeliling gereja. Siapa saja boleh ambil, boleh kecek-kecek. Tapi warning, yang pria kalau mau ambil tamborin hati-hati. Dia akan sebar. Dan saudara lihat kemarin sejak tahun lalu, Ariana sudah mengembangkan sesuatu yang dahsyat saudara. Saudara lihat dari mulai anak kecil sampai orang yang besar nari, betul nggak? Memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan saya bilang begini, berarti memang Tuhan sedang lagi kerja ke satu arah. Dan itu yang Tuhan sedang kerjakan buat ICCC. Karena itu nanti jangan malu-malu untuk goyang-goyang sedikit. Oh itu kesulitan lagi. Karena visi yang Tuhan mau kasih buat ICCC adalah gereja yang memuji dan menyembah. Ya bukan setiap saudara harus menari, tidak saudara. Kalau saudara mau, ingat spirit yang kita mau kembangkan adalah spirit unwillingness. If you want to, you do it. If you don't want to, just don't do it. Karena gak ada paksaan dalam rumah Tuhan. Amin saudara. Jadi mau kita kembangkan ini saudara. Gereja yang memuji dan menyembah Tuhan. Musik akan kita tingkatkan untuk memuji menyembah Tuhan. Dan saudara akan belajar dalam minggu-minggu, hari minggu tentang bagaimana mengembangkan pujian penyembahan dalam kehidupan saudara secara pribadi. Yang ketiga yang visi yang Tuhan kasih adalah gereja yang memiliki karakter ilahi. Wah, saya tidak berkata bahwa gereja ini tidak memiliki karakter ilahi. Tapi tidak ada yang sempurna, betul? Kita terus belajar dan belajar memiliki karakter ilahi. Dan untuk menjangkau itu saudara, kita akan banyak sekali teaching dalam gereja ini. Akan banyak sekali saudara temui tempat-tempat di mana saudara bisa belajar firman Allah. Belajar untuk menggali karakter firman Allah. Dan menerapkan dalam hidupmu sehari-hari. Yang kelima, gereja yang menjadi garam dan terang bagi dunia. Tahun ini kita sedang merencanakan untuk melakukan misi.
Misinya ke Indonesia. Kita sedang berusaha untuk mencari tahu bagaimana caranya, apakah kita bisa atau enggak. Tapi visi yang Tuhan beri buat ICCC, Allah bagaimana kita menjadi garam dan terang dunia di tengah-tengah komunitas. Seperti hari tahun baru kita katakan bahwa sebagai anggota Kingdom of God. Atau Natal saya katakan sebagai anggota komunitas kerajaan. Kita harus memikirkan orang di luar sana yang belum kenal Kristus. Di dalam kita dibina, di dalam kita berkembang, di luar kita bercahaya. Amin saudara. Itu yang Tuhan mau gereja ini bisa melangkah. Dan saya percaya tahun 2011 Allah sedang membawa kita kembali kepada visi yang Tuhan berikan. Tapi jelas saudara, dalam pencapaiannya itu akan terjadi battle. Akan terjadi peperangan. Coba kita buka sama-sama dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang 10 sampai yang ke-18. Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai 18. Sebelum saudara kita membaca ini, jadi visi gereja Tuhan, dan 5 itu, kalau kita rangkum jadi satu, dia akan mengatakan seperti ini. Jemaat yang mengasihi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam segala aspek kehidupannya dan menjadi tubuh Kristus yang mengasihi satu dengan yang lain untuk memenuhi amanat agung. Saya berharap mungkin minggu depan saya akan print ini, saya akan berikan kepada setiap saudara karena Alkitab bilang ini, tanpa visi rakyat itu hancur. Jadi supaya kita bisa berjalan, saudara perlu ingat dalam pikiran saudara, untuk gereja ini kita sama-sama bahwa kita ingin dibina, dibentuk, dibawa untuk menjadi jemaat yang mengasihi Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam segala aspek kehidupannya, menjadi tubuh Kristus yang mengasihi satu dengan yang lain untuk memenuhi amanat agung. Dan untuk mencapai ini seperti saya katakan gak gampang. Iblis selalu mencoba menggagalkan rencana Tuhan. Coba lihat Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Dia bilang begini. Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai 18. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Kuat di dalam Tuhan dan kuat di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena kenapa mesti pakai armor? Kenapa mesti bertahan melawan tipu muslihat iblis? Karena begini, perjuangan kita untuk mencapai visi yang Tuhan kasih, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Bukan melawan satu dengan yang lain. Bukan melawan manusia. Bukan melawan organisasi-organisasi di dunia. Tapi perjuangan kita melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di mana? Di udara. Sebab itu, karena kita melawan yang kayak begituan, sebab itu ambillah seluruh, bukan sebagian, seluruh, bukan cuma satu, seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dan saya, supaya jemaat ICCC, supaya eklesia di tempat ini dapat mengadakan apa? Perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap. Saudara, tahun 2011 berdirilah tegap. Berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakan apa? Perisai iman. Dengar baik saudara. Saudara tidak bisa punya iman kecuali saudara mendengar perkataan Kristus dalam hidupmu. Bagaimana saudara mendengar perkataan Kristus? Kalau saudara dengar firman Allah, mendapatkan rema dari firman Kristus. Karena perkataan Kristus dalam Roma 10:17 tadi,
Tidak berbicara tentang logos, the low knowledge. Tapi berbicara tentang rema daripada Tuhan. Pakai perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Saya berhenti sebentar. Saudara renungkan ini saudara. Sebab dengan perisai itu, dengan iman itu, kamu, saudara dan saya dapat memadamkan semua api dari si jahat. Artinya begini kalau saya balik. Kalau kita nggak punya perisai iman itu, panah dari si jahat, panah api itu tidak bisa engkau padamkan. Artinya kalau tidak bisa dipadamkan, dia akan masuk dalam hidup rohani saudara. Dia akan membakar kerohanianmu, menghanguskan, menghancurkan. Karena iblis datang untuk membunuh dan membinasakan. Betapa pentingnya perisai iman, betapa pentingnya teaching dalam hidup saudara. Betapa pentingnya engkau mengerti seperti tahun 2010 kemarin akhir tahun saya bicara bahwa betapa pentingnya comprehend the word of God, bukan cuma understand. Perisai iman saudara. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Di dalam segala apa? Segala apa? Doa. Di dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah dalam doamu. Itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Karena itu iblis berusaha untuk menipu saudara. Dia coba deceive saudara. Kemenangan yang sudah peroleh dari Tuhan. Yesus mati di kayu salib buat saudara. Dia coba tipu saudara. Bahwa dia katakan begini, engkau gak bisa apa-apa. Saudara cuma orang kecil. Gak berarti di gereja. Gak usah kerjain apa-apa di gereja. Gak usah jadi cahaya di luar. No, kamu biasa-biasa aja jadi orang Kristen. Kamu mau bukan apa-apa. Nah tuh kalau Feren tuh, dia bagus. Dia bisa. Kalau yang namanya siapa? Si Timothy nggak bisa apa-apa. Dia coba disit saudara dengan kata-kata itu. Dia akan coba bom diri saudara dengan kata ini, I cannot. Tapi Roh Kudus selalu bilang begini, yes you can. Karena apa? Firman Tuhan bilang gini, aku mampu melakukan segala perkara di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kekuatan itu datang dari Tuhan. Untuk mengembangkan sayap kita kepada potensi yang maksimum dari gereja Tuhan. Dan saya saudara, saya rindu sekali, saya ingin sekali melihat setiap dari saudara, kembangkan sayap saudara sampai di ujung di mana engkau tidak bisa lagi berkembang. Pribadi, tiap pribadi. Dan gereja akan menyediakan semua platform yang diperlukan supaya kita sama-sama bisa bertumbuh, berakar dan berbuah untuk Tuhan. Amin. Mari kita maju sama-sama. Kita expand sayap kita. Kemanapun kita pergi. Apapun yang harus kita lakukan, kita expand. Bagian tari, kita menari. Yang bisa ngajar, kita mengajar. Yang bisa menasihati, kita nasihati. Ada encourager di sini, kita mendorong, memotivasi orang. Kembangkan sayap kita sampai maksimum. Itu yang akan terjadi di tahun 2011. Kembangkan sayap kita. Coba buka sama saya saudara. Dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-28 sampai 31. Yesaya pasal yang ke-40 ayat 28 sampai 31. Dia mengatakan ini seperti burung Raja Wali. Seperti burung Raja Wali. Ada burung Raja Wali, dia sebelum terbang dia selalu buka dulu sayapnya. Lalu dia mulai kepakan dan dia terbang tinggi. Kembangkan sayapmu supaya saudara bisa terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Yesaya 40 katakan begini saudara. Tidakkah kau tahu? Tidakkah kau tahu? Dan tidakkah kau dengar? Tidakkah kau tahu? Dan tidakkah kau dengar? Selama ini engkau mendengar firman Allah siang dan malam. Dengar radio, dengar radio, lihat TV, baca di buku, datang ke gereja, datang Bible study. Tidakkah saudara tahu dan tidakkah saudara dengar? Apa saudara? Tuhan, kata Tuhan di situ adalah Yehova, artinya teman yang mendampingi kita setiap waktu, ialah Allah Elohim yang kekal.
Tidak ada akhir dan awal. Di luar waktu yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Tidakkah engkau tahu Allah yang kita sembah? Allah yang dahsyat seperti itu. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Waduh. Tidak terduga pengertiannya. Dan dengar baik ayat berikutnya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Allah memberikan kekuatan kepada yang lelah. Saudara, kalau lagi perang itu capek sekali kan? Betul nggak? Saya mau tanya sekali di sini. Siapa dalam hidup saudara yang pernah merasakan lelah? Angkat tangannya, saya paling pertama. Ada yang begini angkat tangan berarti itu hanya separuh lelah. Kalau gini 3/4 lelah. Kalau gini benar-benar lelah. Sekali lagi saya tanya. Siapa yang pernah merasakan lelah? Wah, semua lelah toh. Siapa pernah ngerasain capek? Wah, ada yang 2 tangan. Siapa yang merasakan pusing hidup ini? Malu-malu. Semua pernah kan ngerasain bahwa hidup ini aduh capek ya. Kayaknya lelah ya, nggak habis-habisnya masalah ya. Saudara begitu sudah lelah, pinginnya apa? Pinginnya apa? Tidur kan? Capek nih pulang kerja, pulang kerja berdiri terus 12 jam, lembur, digaji enggak, ya kan? Lembur, naikin barang dari bawah ke atas, misalnya kerja di pabrik, capek, pulang, maunya enak dong, ada makanan, langsung ngorok. Tidur bantalnya, spring bednya apa tuh yang terkenal tuh? Mereknya, merek cecep gitu. Tidur, enak. Saya satu kali ingat waktu saya masih kuliah di Hillsong, ada satu kuliah terakhir namanya leadership. Di akhir pelajaran, kami diberi satu tugas untuk mengaplikasikan teori-teori leadership yang ada. Oke, jadi kebetulan kita harus naik gunung, tugasnya. Naik satu gunung, di Australia itu nggak ada snow saudara, kecuali ada yang namanya Blue Mountain. Nah di situ saudara, saya harus naik ke sana, ke satu tempat, dalam perjalanan saya dikasih tugas. Harus ambil 3 macam daun, dan kemudian sampai atas saya harus motret di atas, submitnya itu harus dipotret. Dikasih tugas ke 3 orang, saya dan 2 perempuan, yang satu kurus, yang satu gemuk. Saya laki-laki sendiri. Saya udah pikir, dari bawah saya udah pikir, karena lumayan 2 jam soalnya ke atas. Saya pikir, waduh repot ini. Yang satu kurus, kalau yang gemuk gak bisa jalan, masa suruh yang kurus? Gak mungkin toh, pasti saya yang harus dorong-dorong kan. Dan kalau dia jatuh harus saya yang gendong kan. Saya udah mikir, aduh Tuhan berikanlah kekuatan kepadaku. Lalu kita berjalan, 1 jam, 2 jam, udara mulai terasa dingin. Makin tinggi oksigen makin tipis kan. Jalan-jalan, kok lama-lama kaki saya berat saudara. Makin lama makin berat. Yang perempuan 2, yang gemuk dan yang kurus, jalannya makin cepat. Saya makin lama, saya bilang, ini kok dunia terbalik. Udah mau kiamat nih. Makin lama dia makin jauh. Saya bilang, tunggu. Kenapa? Tungguin dong, kalau gue jatuh gak ada yang ngangkat. Ya kan? Wow, capek saudara. Di tengah jalan saudara, saya keram kaki saya. Sebelah kanan. Wah, saya makin susah jalan. Saya bilang tunggu. Dia masih enak-enak ngobrol-ngobrol, cekakak-cekikik. Itulah kalau wanita kan semuanya dipakai perasaan kan. Kalau perasaan senang, otot jalan terus. Kalau laki-laki kan enggak pakai pikiran, capek nih udah. Uratnya udah mulai kram saudara. Apa yang saya cari pada saat sudah lelah itu? Saya mulai lihat kiri, lihat kanan, semuanya salju, snow saudara. Semuanya snow. Enggak ada lapang, enggak ada tempat duduk. Saya bilang gimana? Saya lihat satu bedeng kecil. Saya jalan, cepat saya jalan. Tunggu ya. Sebelum nyampe di atas, saya mau istirahat di situ. Saya keramnya, oh iya. Lalu saya mulai istirahat. Saya mulai istirahat duduk, 1 menit, dia tungguin, ngobrol-ngobrol. 2 menit, saya masih belum mau bangun. 3 menit, saya diam-diam saja. 4 menit, makin enak saudara. 5 menit, malas bangun. 10 menit, saya ingin ngelonjor. Makin lama duduk, makin saya gak mau bergerak.
Makin lama saudara lelah dan beristirahat tanpa kekuatan baru, makin kita tidak berfungsi dalam gereja. Semakin kita diam, tidak lakukan apa-apa, semakin kita lelah, semakin kita ingin tidak berbuat apa-apa. Kelelahan, karena itu Tuhan bilang begini, Allah memberikan kekuatan kepada yang lelah. Dia memberikan kepada yang lelah. Begitu jemaat merasa lelah, semua orang dalam eklesia ini termasuk saya, deacon, board, elders, semuanya leaders yang ada, jemaat yang semua merasa lelah, mulai terjadi akan kemerosotan. Mulai terjadi satu kevakuman. Mulai terjadi tidak ada sesuatu yang menggigit dalam gereja ini untuk keluar. Karena itu Tuhan memberikan kekuatan kepada yang lelah. Supaya kita bisa kembali bangkit dan berjalan. Tunggu janji Tuhan ini saudara. Kadang saudara kita lelah nunggu janji Tuhan kan? Pernah Tuhan janji sama saudara, tenang John, kamu akan mendapatkan anugerah bla 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 bla. Kita tunggu sebulan kagak dapat, 2 bulan kagak dapat, 3 bulan mulai nanya, kok Tuhan begitu sih? 6 bulan mulai bingung, bener apa enggak saya denger ya? 10 bulan, 10 tahun udah mulai bingung, jangan-jangan gak ada Tuhan nih. 15 tahun, Tuhan mau bohong. Menunggu janji Tuhan selalu bikin lelah juga. Karena itu Tuhan berikan kekuatan buat saudara supaya bisa menunggu janji Allah. Kalau kita lelah, ini janji Tuhan buat saudara di tahun 2011. Allah akan memberikan kekuatan kepada saudara. Katakan sama teman sebelah, Tuhan memberikan kekuatan kepadamu. Rasanya ngomongnya masih begini. Ngomong apa itu? Coba lagi sebelahnya, Tuhan memberikan kekuatan kepadamu. Nah ini baru, kalau tadi kedengeran di sini, sebelahnya juga, yang jelas saudara, Tuhan memberikan kekuatan kepadamu. Nomor 2, dikatakan ayat lanjutannya begini, dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Tuhan memberikan semangat kepada yang tidak berdaya. Kadang kita sudah mengalami dead end, saudara. Pernah merasakan itu, saudara? Udah gak ada jalan keluar, semuanya sudah buntu aja. Mau ke kanan salah, mau ke kiri salah, mau ke depan salah, mau ke belakang salah, mau ke atas salah, mau ke bawah salah. Udah gak ada jalan keluar, udah mandek. Di situ sudah stop, dead end. Itu maksudnya tidak berdaya. Tapi Tuhan memberikan spirit baru bagi orang yang percaya. Kenapa? Ingat lagu ini? God will make a way. Lanjutannya apa? Where there seems to be no way. No way to go. One way to God. Walaupun tidak ada jalan keluar, pada saat kita berarah kepada Tuhan, Dia akan siapkan jalan keluar. Dan itu yang memberikan kita semangat. Mungkin di tahun 2011 kita merasakan waktu kita memulai sesuatu itu dead end. Aduh kita gak berdaya, ke kanan salah, ke kiri salah. Gak bisa benar masalah ini. Tapi pada saat kita dengar firman ini, kita ingat firman ini. Tuhan memberikan semangat bagi mereka yang tidak berdaya. Jangan khawatir saudara. Tuhan memberikan semangat itu. Kekuatan ekstra bagi saudara yang tidak mampu. Kalau sudah putus asa tidak mampu bergerak sendiri, Tuhan berikan semangat buat saudara untuk maju. Dan ayat berikutnya bilang begini, tetap orang-orang muda menjadi lelah, lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Teruna-teruna jatuh tersandung. Waktu saya baca itu, kenapa Tuhan mesti sebut orang muda, teruna-teruna? Ketika saya lihat saudara, arti kata ini adalah dari mulai infant, dari mulai anak kecil, sampai orang dewasa ternyata. Kata teruna dan orang muda itu artinya itu. Orang-orang segitu aja maksud Tuhan bisa merasa lelah dan bisa tersandung. Orang-orang muda seperti itu bisa tersandung. Jadi jangan pikir karena saya sudah merasa, saya sudah lama jadi orang Kristen, saya tidak bisa tersandung, saya tidak bisa lelah, saya kuat. Enggak, termasuk saya saudara. Saya bisa lelah, saya bisa letih, saya bisa tidak berdaya.
bisa tersandung. Tetapi kata Tuhan ayat berikutnya, orang-orang yang apa? Menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Anak muda bisa tersandung kakinya, tersandung itu dalam bahasa aslinya lemah mata kakinya. Itu dia bisa terseok, kemudian jatuh. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan menerima kekuatan baru. Dia akan menerima satu extra power dari Tuhan. Sudah tahu arti menanti-nantikan di situ apa katakan? Kata aslinya bilang begini, dia bind together. Kata menanti-nantikan itu bukan artinya waiting only, menunggu. Enggak. Kata menanti-nantikan itu bahasa aslinya bilang begini, saya bind together seperti twisting the rope. Sudah tahu? Sudah pernah lihat namanya buat tarik tambang? Itu talinya kan saling mengikat satu dengan lain, mengulir kan begitu kan? Diikat kan gitu. Nah itu maksudnya menanti-nantikan Tuhan. Artinya begini, orang yang mau mendapatkan kekuatan dari Allah, dia harus punya persekutuan yang erat dengan Tuhan. Artinya begini, orang yang bersekutu dengan erat bersama Tuhan, dia akan mendapat kekuatan baru. Oh, haleluya. Orang yang bersekutu bersama dengan Tuhan, siang dan malam, dia akan mendapat kekuatan baru. Tapi orang yang tidak bersekutu dengan Tuhan, tidak akan mendapat kekuatan baru. Jadi jangan heran kadang-kadang kalau saya dan saudara kadang-kadang lemah lalu minta sama Tuhan, nggak ada pertolongan, nggak ada kekuatan baru. Kenapa saudara? Karena cuma satu hal sebabnya, kita nggak mau spend time bersekutu dengan Tuhan untuk mendapatkan kekuatan itu. Di tahun 2011, pada saat kita berjalan dari Januari sampai Desember, ada peperangan, ada battle. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang bersekutu dengan Allah, itu akan mendapatkan kekuatan baru. Kekuatan yang yakin. Kekuatan baru itu yang yakin bahwa Allah adalah Jehovah. Bahwa dia adalah Elohim, Allah yang kekal, Allah yang melihat segala sesuatu. Dan orang yang punya kekuatan baru seperti ini saudara. Mereka seumpama Raja Wali yang naik. Luar biasa ayat ini. Waktu saya pikir, waktu baca pertama nggak ada kesannya buat saya. Tapi waktu saya baca lagi. Seumpama Raja Wali yang naik terbang. Kenapa Alkitab nggak katakan begini aja? Seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Kenapa mesti ada kata Raja Wali yang naik terbang? Kenapa? Karena kalimat yang dipakai untuk terbang di situ bukan terbang udah ada di atas saudara. Kata yang dipakai adalah mount up. Melayang dari bawah menuju ke atas. Luar biasa. Perhatikan baik gini. Lihat saya. Perhatikan baik. Orang yang twisting. Memiliki ikatan persekutuan dengan Tuhan di tahun 2011. Untuk mencapai visi yang Tuhan berikan buat ICCC. Dia akan mendapat kekuatan baru. Dan dengar baik ini saudara. Bagi mereka yang memiliki kualitas ini. Dia akan mulai naik dari bawah. Mengembangkan sayapnya. Dia akan perlahan-lahan dia mount up. Dia pergi naik ke atas. Terbang tinggi seperti Raja Wali. Saudara tidak akan langsung ada di atas. Tapi eklesia di tempat ini akan kembangkan sayap sama-sama. Sampai ke maksimum yang saudara punya. Dan kita akan terbang naik bersama-sama di tempat yang tinggi, mengatasi segala sesuatu. Amin saudara. Itu yang akan terjadi. Mereka berlari, tidak akan menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak akan menjadi lemah. Kata lesu di situ artinya kehabisan nafas. Berlari tapi tidak kehabisan nafas. Berjalan tapi tidak lelah, artinya itu kehabisan tenaga lelah itu. Jadi saudaraku yang kekasih, kalau kita bandingkan dengan ayat yang pertama, coba buka lagi ayat yang pertama. Tidakkah kau tahu, tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah yang kekal yang menciptakan bumi dan di ujung langit. Ia tidak menjadi apa? Lelah
dan tidak menjadi apa? Lesu. Allah yang ada dalam saudara, dia tidak pernah menjadi lelah, dia tidak pernah menjadi lesu. Kalau Kristus ada di dalam saudara, engkau akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Engkau berlari dan tidak akan menjadi lelah, engkau berjalan tidak akan menjadi lesu. Karena Tuhan ada bersama dengan saudara dan saya tahun 2011. Kekuatan itu udah ada dengan saudara. Sekarang masalahnya begini saudara. Tema kita di tahun 2011 adalah ini. Passionate pursuit of the purpose. Coba kita baca sama-sama. Ada nggak sih? Baca sama-sama. 1, 2, 3. The passionate pursuit of. Sekali lagi. 1, 2, 3. Artinya dengan kekuatan baru daripada Tuhan, kita mengejar, berlari, berjalan tanpa lelah, tanpa lesu, sampai visi Allah digenapi dalam kehidupan kita pribadi dan eklesia di tempat ini. Amin. Tahun 2011 akan terjadi revival buat gereja ini. Tahun 2011, 3 hal memang akan terjadi. Battle, revival, dan teaching. Saudara akan mengalami battle. Kita semua mengalami battle. Tapi kita akan mengalami revival dalam setiap kebaktian. Dan pada saat kita menjalininya, kita mendapatkan benih-benih rohani. Benih-benih firman Allah untuk kita bertahan, memiliki iman saudara. Pertanyaan yang terakhir sebelum saya tutup. Apakah kita mau saudara? Apakah kita mau untuk berlari bersama, berjalan bersama? Apakah kita mau bergandeng tangan, expand kemampuan diri kita masing-masing, buka hati dan hidupmu untuk di-teach, di-mold, dibina, dibangun. Supaya saatnya nanti kita akan terbang naik, terbang tinggi seperti Raja Wali. Kita berjalan tidak lelah, kita berlari tidak lesu. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Saya minta Feren untuk maju ke depan. Haleluya. Tundukkan kepala saudara, renungkan visi yang Tuhan beri buat saudara.